Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar gitu teman-teman, di kolom komentar video yang terakhir yang kemarin gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa berkomentar di video yang kemarin, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah ini video yang kemarin itu sangat banyak sekali pertanyaannya teman-teman, tetapi seperti biasa juga sebelum saya lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang tidak terjawab atau tidak terespon videonya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman ya, karena yang berkomentar itu bukan 1-2 ya, tetapi ratusan. Bayangkan saja dalam satu video bisa ratusan, bayangkan saja video saya itu udah beratus-ratus teman-teman ya. Jadi di video yang terdahulu juga banyak sekali yang berkomentar. Nah itu teman-teman, tetapi saya mencoba menjawabnya itu di video terbaru saja gitu teman-teman, karena ketika di video terbaru itu ya pasti ya sudah mengikuti teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum mengikuti, belum follow, belum subscribe, mohon di subscribe dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan pertama teman-teman ya, dari siapa ini? Dari Sulpi Jahra Sahra. Assalamualaikum Pak, mau nanya apa benar ada asam lambung bisa membuat irama jantung tidak teratur, lebih lemes? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis termasuk saya, untuk jantung itu iramanya itu nggak beraturan setiap harinya teman-teman ya. Itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui, nanti juga irama jantung kalian itu bakalan normal kembali. Nah itu teman-teman, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah cemas, kalian nggak usah was-was. Jangan terlalu salah memprediksi teman-teman ya, karena ketika kita memprediksi ke hal-hal lain itu tambah menakutkan teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter. Dulu juga sama lah, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, irama jantung itu nggak beraturan teman-teman ya. Kadang cepat, kadang lemah gitu teman-teman ya. Kalau lagi cepat mungkin kita biasa-biasa saja gitu teman-teman ya, kita berpikirnya wajar nih, lagi sakit nih. Tetapi ketika lemah itu membuat saya takut dulu gitu teman-teman ya, karena ketika lemah irama jantungnya itu melemah teman-teman, saya berpikirnya waktu itu
wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Nah itu teman-teman akhirnya sewot sendiri ya. Ke keluarga itu kadang antarlah ke rumah sakit, antarlah ke dokter, pengen di EKG dan sebagainya teman-teman. Tetapi ketika diperiksakan jantungnya normal-normal saja. Nah itu teman-teman, bahkan saya dinyatakan, Pak, Bapak itu jantungnya sehat, Bapak itu jantungnya normal, katanya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kadang kita itu kurang mengerti kenapa irama jantung kita itu tidak beraturan dengan baik gitu teman-teman ya. Kadang lemah, kadang cepat gitu teman-teman ya. Ternyata ketika saya rasakan teman-teman, ketika saya telaah juga dengan apa yang saya hadapi gitu teman-teman ya, irama jantung tidak beraturan itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama mungkin karena bukan termotivasi ya, terdampak dari stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kita stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menegangkan teman-teman ya, ada ketakutannya masih besar di situ, irama jantung kita itu semakin mencepat gitu teman-teman ya, semakin cepat. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung, kena psikosomatis, selalu meratapi nasib gitu teman-teman ya. Kenapa nih orang lain bisa jalan-jalan, kenapa nih orang lain sudah sehat gitu teman-teman ya, kok saya begini terus gitu teman-teman ya. Di situ ada penderitaan, dan ketika rasa menderita itu semakin dalam di pikiran kita teman-teman ya, itu irama jantungnya juga ngikut melemah teman-teman ya, karena di situ serasa menderita teman-teman ya. Nah itu jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, termasuk saya dulu gitu, saat terkena gangguan asam, irama jantung tidak beraturan itu karena memang terpengaruh, bisa saja terpengaruh karena mungkin efek stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Yang pertama alasannya ke sana. Kemudian yang keduanya, alasan saya waktu itu terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian irama jantungnya itu tidak beraturan dengan baik gitu teman-teman ya, bisa terpengaruh karena aliran darah dan oksigennya kurang lancar teman-teman ya. Wajar sebetulnya gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan wajar? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis malas olahraga gitu teman-teman ya. Bukan malas ya, karena untuk mau olahraga itu banyak sekali ketakutan di pikiran kita teman-teman ya. Mau olahraga, kita nggak mau menerima sensasi yang hadir. Nggak mau olahraga, nanti sensasinya hadir, nanti kelayangan hadir gitu teman-teman. Akhirnya yang lebih sering dilakukan itu adalah berdiam diri, kemudian rebahan. Nah itu teman-teman, wajar kalau seandainya aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar teman-teman. Dan wajar juga kalau seandainya irama jantung kita itu tidak beraturan dengan baik. Nah itu teman-teman, jadi tidak beraturan ya, iramanya itu kadang cepat, kadang melambat. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saya pribadi, ketika melambat itu ya agak mengkhawatirkan teman-teman, karena jujur ya, di pikiran saya ketika irama jantungnya melemah itu, pikirannya itu wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mulai beraktivitas gitu teman-teman ya, berolahraga, kemudian mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya itu ke hal-hal menyenangkan teman-teman ya, irama jantung itu berubah sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saat ini, ketika kalian masih mengalami irama jantungnya tidak beraturan dengan baik teman-teman ya, cobalah untuk olahraga, cobalah untuk sering berjemur, kemudian alihkan pemikiran-pemikiran negatifnya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu ya irama jantungnya mulai stabil. Nah itu teman-teman, karena di situ tidak ada stres. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian jangan lupa juga minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Serly Agustiani 4676. Kalau untuk ganjal di leher bagaimana solusinya Pak? Mengganggu sekali rasanya saat ada mengganjal. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis paling dominan sekali teman-teman ya, mengalami ini bagian leher itu tenggorokan itu terasa mengganjal teman-teman ya. Dulu saat rasa mengganjal teman-teman, wah ini pikirannya itu kemana-mana teman-teman, jadi selalu dikait-kaitkan dengan hal mistik. Ini saya pribadi gitu dulu teman-teman ya. Jadi ketika berobat ke sana ke sini gitu teman-teman, untuk asam lambung itu tidak membaik-membaik. Kemudian ketika mempunyai sensasi seperti itu, saya punya pemikiran yang jelek teman-teman ya. Kata dokter membaik-baik saja, sama dokter ini nggak bisa dicek, seperti itu teman-teman. Tetapi ini ada perasaan tidak nyaman di bagian tenggorokan, jangan-jangan ini kena guna-guna. Nah itu teman-teman, saya berpikir seperti itu karena ya wajar sih sebetulnya ya.
dicek ke dokter baik-baik saja, cek ke rumah sakit Bapak sehat saja. Nah itu teman-teman cuman asam lambung saja. Nah itu teman-teman, sehingga ya wajar ya kalau untuk saya pribadi gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman kalau seandainya sekarang masih berpikir wah itu kena guna-guna, jangan teman-teman ya. Itu murni pure dampak dari gangguan asam lambung. Kenapa asam lambung itu ketika tidak normal bisa menyebabkan tenggorokan terasa mengganjal? Karena asam lambung tidak normal itu bisa menyebabkan panas dalam teman-teman, dan panas dalam itu bisa menyebabkan tenggorokan itu terasa mengganjal. Hubungannya seperti apa? Ketika asam lambung sering naik, ada panas dalam gitu teman-teman, mungkin ada iritasi di bagian tenggorokan, dan ketika ada iritasi, ada dahak di situ untuk pertahanan tubuh kita teman-teman. Jadi dahak itu melindungi bagian yang iritasi, sehingga kadang ada kalanya itu agak susah nelen juga. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai sensasi terasa mengganjal di bagian tenggorokan, usahakan harus minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Konsisten melakukan hal seperti itu selama 1 minggu juga beres gitu teman-teman. Apalagi kalau seandainya kalian menjaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya nggak normal, itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Saya sudah membuktikannya dengan sendirinya teman-teman. Ketika mengganjal itu serasa tidak nyaman teman-teman, serasa tercekik gitu teman-teman ya. Kadang nelen agak susah, mau mendahak juga sulit. Nah itu teman-teman, kemudian agak terasa sakit juga. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika mulai menjaga makannya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, apalagi kalau dibantu dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam, kayak macam rebusan labu siam, cincau gitu teman-teman, kemudian pepaya gitu teman-teman ya. Itu bakalan lebih cepat membaiknya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mempunyai sensasi seperti itu, cobalah untuk menjaga makannya. Kemudian usahakan konsisten minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi rebusan labu siam, cincau, dan pepaya. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam, itu secara alami. Nah itu teman-teman, dan menurut saya lebih efisien. Nah itu teman-teman. Kemudian selanjutnya dari siapa nih? Barusan dari siapa nih? Wasiatul Miah 2334. Barusan mulai aktivitas beres-beres kok tiba-tiba lemes banget. Kenapa ya Pak? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mempunyai sensasi seperti itu, jangan khawatir. Kenapa saya katakan jangan khawatir? Karena itu merupakan hal biasa. Kenapa merupakan hal biasa? Kalau seandainya pencernaannya belum membaik, sebagus apapun kalian mengkonsumsi makanan gitu teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya wajar, tenaganya mungkin cuma bisa setengah jam. Tenaganya mungkin cuma bisa 1 jam. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya mudah lelah, mudah letih, mudah lesu. Nah itu teman-teman. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya tidak bisa menerima sensasi seperti itu. Karena apa? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam paling tidak mau menerima sekecil apapun sensasi, sekecil apapun resiko. Padahal itu merupakan hal biasa, teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, kemudian tidak mau mengalami sensasi seperti itu, mudah lemah, letih, lesu, akalin saja, teman-teman ya. Karena kita itu manusia ya, makhluk paling pintar. Nah, itu teman-teman ya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan, mungkin nilai kebaikannya itu terserap untuk tubuh kita itu mungkin cuma setengah jam atau misalkan 1 jam gitu teman-teman ya. Sering makan saja teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sama dokter itu selalu dianjurkan sering makan, sering minum, kan gitu teman-teman, biar energinya itu terpenuhi setiap jamnya, biar tidak ada rasa lelah, letih, lesu gitu teman-teman ya. Karena ketika kita beraktivitas itu mudah lemah, mudah lelah, mudah capek. Nah itu teman-teman, karena ya energinya habis teman-teman, sudah habis teman-teman ya. Isi lagi, makan lagi gitu teman-teman, biar energinya itu terisi kembali gitu teman-teman ya. Jangan khawatir, nanti juga kalian bakalan membaik lagi dengan sendirinya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? User FD2LO2TX4X. Insya Allah saya dan teman-teman yang mempunyai penyakit asam, anxiety, GERD, psikosomatis ini akan segera sembuh total seperti Bapak.
bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Bahkan sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak diapa-apain juga, kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Cuman temponya mungkin berbeda dengan orang yang memakai metode teman-teman ya. Kalian bakalan sembuh total, kalian bakalan membaik-baik saja gitu teman-teman ya. Cuman mungkin durasinya agak lama. Nah itu teman-teman, saya share video tiap hari hanya untuk mengingatkan teman-teman biar kalian itu lebih cepat perbaikannya. Nah itu teman-teman, apa itu metodenya? Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir gitu teman-teman. Karena untuk pola pikir dan pencernaan itu saling berketerkaitan. Kita stres terhadap hal-hal negatif, pencernaan ikut stres juga. Nah itu teman-teman, seandainya ini sudah mulai membaik nih, nggak ada stres gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya pencernaan kita error, ada sensasi, ini juga ikut error teman-teman, berpikirnya kemana-mana. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian bakalan sembuh total. Tanpa diapa-apain juga kalian bakalan membaik lagi. Tanpa mendengarkan video-video motivasi kayak macam begini juga, kalian sebetulnya bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman, kalian bakalan membaik. Cuman pertanyaannya, kalau seandainya kalian bisa bertahan gitu teman-teman, kalian gak usah lakukan metodenya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen cepat-cepat membaik, lakukan metodenya. Dan untuk melakukan metode itu sederhana teman-teman ya, tinggal kekonsistenan kalian saja teman-teman ya. Menjaga pola makan gak usah bayar teman-teman ya. Menjaga pola hidup gak usah bayar. Menjaga pola pikir juga gak usah bayar teman-teman ya. Jadi usahakan mulai dari sekarang konsisten menjaga 3P-nya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Biar penderitaan kalian itu nggak terlalu lama teman-teman. Hidup tersiksa kalau seandainya penderitaannya itu begitu lama. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi kalian jangan mencontoh kayak macam saya teman-teman ya. Saya lama dulu gitu teman-teman, makanya saya share videonya, metode-metodenya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis biar tidak terlalu lama. Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu jujur ya, walaupun sebentar, misalkan ada orang yang sebentar tapi tanya, berapa lama lo sakit gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis? Alhamdulillah saya cuma 3 bulan. Gimana rasanya? Wah, menderita, apalagi udah lama. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari tentang Ani. Aduh, tampilan baru cenah Pak Guru, sehat selalu Pak Guru. Tampilan, maksudnya tampilan, oh ini rambut. Baru kemarin habis dicukur teman-teman ya, karena sudah mulai masuk kerja lagi. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang berkomentar kemudian jarang terespon juga sama saya gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali. Karena memang sekarang sudah masuk aktivitas lagi, jadi sudah bekerja lagi. Jadi untuk respon-respon itu kadang cuman bisa like-like doang gitu teman-teman, jarang menjawab ya karena pekerjaan sekarang ya nambah lagi teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin kan libur nih, jadi bisa bisa menjawab kolom komentar. Tetapi untuk saat ini karena memang saya sudah masuk kerja lagi, jadi kadang ya menjawabnya itu nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Kalau seandainya ada waktu saya jawab, kalau misalkan nggak ada waktu saya diamkan dulu gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika pertanyaan kalian tidak terjawab juga, kalian sebetulnya bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya katakan wajar kalau seandainya orangnya kepo ya, terlalu banyak bertanya, misalkan Pak saya takutnya begini, Pak kenapa bisa begini, wajar karena dulu juga saya begitu teman-teman ya. Ketika ada sensasi yang hadir, itu penasarannya itu sangat banyak sekali ya, penasarannya itu sangat besar sekali karena didorong dengan rasa takutnya masih besar. Takutnya sensasi yang kita hadapi itu menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal yang biasa sebetulnya karena ketakutannya masih besar. Tetapi perlu kalian ketahui, sebetulnya sensasi yang hadir itu merupakan hal biasa. Dulu juga kalian mengalaminya lah itu teman-teman ya, dulu juga kalian pernah mengalaminya, cuman sekarang lupa karena memang terdorong oleh rasa takutnya yang masih besar. Nah itu teman-teman, tetapi Pak saya itu beneran nih takut begini sehingga membuat kalian stres. Nah berarti itu kalian masih dipermainkan oleh pikiran-pikiran negatif karena memang ada ketakutan yang masih besar, karena memang ada traumanya yang belum membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Ini pertanyaannya masih banyak teman-teman karena sekarang durasinya sudah mulai ini nih 19 menit lebih teman-teman. Jadi saya hentikan dulu teman-teman ya, saya usahakan
durasinya itu nggak lebih dari 20 menit teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya respon, teman-teman mohon maaf sekali atas keterbatasan saya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa kalian itu bakalan membaik. Yang harus kalian lakukan itu adalah mulai dari sekarang konsisten menjaga 3P-nya, kemudian banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu juga atas ridho Allah. Kalau seandainya kalian hanya melakukan ikhtiarnya saja, berikhtiar, melakukan metodenya kayak kata Pak Abdul Rahman, harus menjaga makan, udah, harus menjaga pola hidup, udah, menjaga pola pikir juga udah, jalan-jalan juga udah, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari juga udah. Tetapi kalau misalnya kalian tidak banyak berdoa, ya akan terasa percuma teman-teman ya, karena semuanya atas kehendak Allah. Mungkin kita sekarang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mungkin teguran. Nah, cobalah untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala biar kalian itu nanti disayangi, dan ketika disayangi sudah pasti ketika kalian minta sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga kun payakun, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, kalian pasti bakalan disembuhkan. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya video dari saya tentang jawaban pertanyaan yang ada di kolom komentar yang di video terbaru yang kemarin gitu teman-teman ya. Semoga saja jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawabannya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena saya tahu persis ya, rasa dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak nyaman teman-teman ya. Pikiran tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, bahkan ke medisnya juga tidak nyaman, pandangan tidak nyaman, semuanya serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya semoga saja kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.